Manchester United yang aku nggak sangka-sangka ternyata menang cuy lawan Manchester City. Dan nggak main-main, skornya adalah 2-0. 2-0 cuy. Dan itu golnya ya meskipun penalti, cuma itu ada di menit pertama di mana Martial sebagai center forward lagi-lagi berhasil memanfaatkan kontak yang sebenarnya ya itu emang foul, cuma di situ Martial berhasil memanfaatkan kontak dari tackling yang salah dari Gabriel Jesus. Dan aku agak bingung sebenarnya ngapain Gabriel Jesus sampai ke kotak penalti sendiri. Apakah memang seperti ini taktiknya Pep untuk mengerubungi semua pemain MU? Kalau lihat Martial di posisi itu dia dikerubungi kayak 5 pemain gitu. Nah, eh, performa MU sebenarnya bisa dibilang nggak semuanya bagus, cuma beberapa pemain kunci yang main oke dan didukung sama aku rasa ada ngedropnya beberapa eh, permainan dari beberapa pemain City seperti Kevin De Bruyne yang banyak salah passing, terus Sterling ataupun Mahrez yang nggak kelihatan di match ini, terus ada juga Gabriel Jesus yang bikin error seperti penalti itu dan juga akhirnya dia harus ditarik dan digantiin sama Phil Foden, terus kemudian Gundogan yang biasanya nyetak gol di malam tadi enggak, itu juga ngaruh. Kita bahas satu persatu dari pemainnya MU. Dean Henderson. Dean Henderson karena aku nggak baca ini ya tim newsnya MU sebelumnya. Aku kaget kenapa orang ini main di match segede ini. Solskjaer nurunin dia di match ini. Ternyata David De Gea dia harus pulang ke Spanyol untuk nengok kelahiran anaknya gitu, cuti lah istilahnya, leave. Nah, sempat ragu di awal pertandingan, cuma ternyata orang ini punya insting quick throw yang bukan quick throw sih, throw yang oke punya di mana dia menginisiasi serangan cepatnya MU dengan di gol kedua, di mana lemparannya jauh banget sampai ke Shaw dan Shaw kemudian dribble dan akhirnya sampai ke kotak penalti City dan terjadi gol. Itu lumayan juga itu untuk seorang kiper yang bisa ngespot pergerakan pemainnya untuk langsung pemain depan untuk melakukan serangan dengan cepat gitu. Dan di gol kedua itu juga kalau lihat Cancelo juga aneh gitu mainnya. Wan Bisaka Ting, Wan Bisaka Luxo ini gak akan tergantikan di posisi fullback aku rasa karena So ini ini pemain terbaik MU musim ini kalau menurutku. Selain Bruno ya, dia bakalan bersaing sama Bruno sih menurutku untuk memperebutkan pemain terbaik musim ini. Karena konsisten banget gitu loh dan bahkan kebukti dari malam tadi gitu. Dimana Mahrez dan Sterling bisa di keep sama Wan Bisaka sama si Luxo. Luxo di babak pertama sempat kesakitan ya tapi kemungkinan ada cedera tapi dia tetap main kayak nggak ada apa-apa dan itu bagus. Itu adalah mentality yang dibutuhin sama pemain-pemain MU untuk bermain nggak ngerasain rasa sakit seperti itu. Terus Wan Bisaka di kanan, Wan Bisaka Ting, Lindelof, Maguire sangat solid. Mungkin karena emang dua dua orang ini disupport sama McTominay sama Fred yang juga dua orang ini keren banget kalau bertahan. McTominay badannya gede, tacklingnya selalu oke, Fred positioningnya selalu oke, bahkan dia bisa ngover space yang ditinggalin sama Shaw ketika dia overlap. Dan di lini depan mungkin yang nggak kelihatan adalah Daniel James karena memang aku rasa uh,
Solskjaer ini suka sama Daniel James, akhir-akhir ini sering dimainin itu karena dia eh, pressingnya oke. Untuk nutup ruang skema pressingnya dengan skema pressing MU dengan adanya Daniel James ini menjadi lebih sempurna ketimbang dia mainin Greenwood di situ seperti itu. Ke City, kalau lihat City, match City itu yang hancur. Aku lihat tuh ada Jesus sama Kevin De Bruyne. Nggak tahu kenapa Kevin De Bruyne tuh di awal-awal babak pertama itu banyak banget passing yang salah dan akhirnya bisa ke intercept sama pemain-pemain MU seperti itu. Dan Jesus dia di depan kurang-kurang berguna ya aku rasa ya. Karena terbukti Pep juga ngelihatnya dia digantiin sama Phil Foden dan mungkin match kedepannya Jesus ini nggak bakal dimainin karena ya memang uh, kurang. Dan satu chance lagi yang City menurutku mengancam adalah yang benar-benar ngancam ya, yang chance yang benar-benar ngancam itu hanya syutingnya si Rodrigo ketika dia nge-shoot kena tiang gawang. Cuma itu sih. Selebihnya nggak bisa. Biasanya City itu bisa ngebongkar pertahanan yang deep, yang dalam, tapi di match ini enggak. Mungkin karena emang Sterling mati kali ya. Sterling itu nggak bisa apa-apa di match ini, nggak tahu kenapa. Padahal di pertemuan sebelumnya, ketika MU kalah sama MU kalah sama City di match apa namanya eh, Piala Liga, itu Pep itu menurutku taktiknya oke juga ketika dia nempatin Sterling di kanan dan Foden di kiri karena Sterling ini kan banyak dribble. Ketika dia banyak dribble, ngadepin pemain seperti Wan Bissaka yang tacklingnya sangat oke, itu akan susah. Makanya ditempatin ke tengah ataupun ke kanan untuk bertemu Luxo ataupun langsung berhadapan sama back yang dribble-dribblenya akan lebih dapat, lebih bisa kepake, kemanfaatin. Sementara untuk menghadapi Wan Bissaka, Pep pakai Phil Foden, di mana dia bisa langsung nusuk pergerakan tanpa bola yang oke, lebih direct ketimbang Sterling seperti itu. Tapi di match ini bahkan Phil Foden nggak dimainin sama Guardiola sejak awal. Aku juga agak bingung karena emang strategi itu yang terbukti udah menangin City dari MU di match sebelumnya gitu. Dan aneh aja dia malah masang Gapsus yang nggak kelihatan sama sekali. Dan match ini juga sangat ini ya, Joao Cancelo ini sangat kacau sih mainnya di City ini ya. Gol kedua MU tuh murni kesalahan antisipasi dari Cancelo. Untuk antisipasi throw lemparannya dari si Henderson, dia salah antisipasi, dia ngambil pergerakan yang salah, kepotong sama si So dan dia nggak bisa recovery, nggak bisa track back, udah terlalu jauh. Itu ya meskipun jarak masih 11 poin, cuma itu bakalan ngangkat moral MU dan agak mungkin sedikit menutup peluang MU untuk keluar dari 4 besar seperti itu, sedikit mengamankan gitulah dari kejaran Leicester ataupun yang di bawahnya ataupun Chelsea ataupun West Ham yang sangat seru sekali di papan atas ini sekarang ini karena semuanya nggak konsisten seperti. Ketemu di match selanjutnya. Thank you.